Kita mulai ya. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman media, izinkan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya atas nama Fikri Wijaya dan kebetulan teman di sebelah saya Pak Helmani, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Retelino yang dalam hal ini akan memberikan informasi yang selama ini menurut kami keliru, sesat, dan menyesatkan. Kenapa kami perlu hadir pada sore ini? Karena menurut kami informasi inilah yang akan meluruskan tentang keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Oke ya, kami berdua ini tergabung di law firm Fikri Wijaya dan Partner. Kebetulan saya sebagai managing partnernya dalam hal nanti untuk menyampaikan mengenai peristiwa perkenalan antara klien kami ini dengan saudara Lisa Mariana. Ya, nanti akan dijelaskan karena pada hari ini, pada sore ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, ya, karena hari ini kami tidak bersama dengan klien untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Retelino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Elmanik. Silakan, bagaimana? Baik, terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Wijaya, dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami, yaitu yang biasa saya panggil Ino, ya, bahwa klien kami telah menjelaskan dan menerangkan sesuai kronologis dan pernyataan tertanggal 15 April tahun 2025. Jadi
klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menzoomnya ya. Terlihat? Oke. Jangan goyang bang. Boleh dipoto juga ya. Sudah? Oke. Teman-teman media tersendiri bisa melihat ya. Tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025. Oke. Sudah dipoto? Awas saya jangan dipoto. Oke, sudah cukup ya, jelas ya? Ya bang. Baik, saya lanjutkan kembali. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya ya. Beberapa waktu kemudian klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Ada bukti gitu bang, bukti yang kuat gitu bang. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima.
Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya. Percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Dibacain Bentar. Bang. Hah? Dibacain sekalian kalau bisa. Boleh. Nggak kelihatan ya. Bentar ya, sabar ya. Mana Karina? Karina. Karina. Ini ya teman-teman. Cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. DM Messenger ini. Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Dari Ino nih. Kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Bang, kenapa Bang baru muncul sekarang Bang? Apa karena emang mau menyudahi permasalahan ini Bang supaya nggak berlarut-larut kan karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini Bang. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini sudah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan Bang dari pihak lain supaya ayo dong speak up gitu atau Tidak ada. Kami murni lillahi ta'ala karena kami sebagai muslim bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga sebagai saya karena saya merasa punya ibu seorang perempuan dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu, ya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan nggak apa-apa saya duluin karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan wallahi ya, saya tidak ada kepentingan, tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya?
Saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya, ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Bang, tapi mungkin klien abang dengan Lisa Mariana sampai saat ini masih berkomunikasi baik kah bang? Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari ya mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itulah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya. Bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuman di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh. Jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu. Klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah. Nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia. Apa sih tujuan dia? Bang, mungkin bang kalau misalnya LM sama ini kan sebenarnya bisa Alina kabel orang apakah itu dipenuhi sama kliennya? Karena kan kalau ini LM untuk dari Pak Ernasnya kan sudah tidak membiayai lagi, makanya dia istilah. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan mengutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu dia, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Bang, tapi setelah masalah ini ramai atau sebelumnya, dari klien abang ada memberikan nafkah nggak kepada Lisa dan anaknya, Bang? Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan etikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya, seperti itu ya. Kenapa dari awal nggak menikahi aja, Bang? Karena sudah tahu anak nih, mau bertanggung jawab. Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau menikahi, kalau memang itu diperlukan. Kan udah nikah tapi, Bang. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau udah saat ini kondisinya ya mohon maaf, kita pikir 7 kali dulu. Bang, mungkin sekarang klien abang udah pernah ketemu sama anaknya belum, Bang? Apa tadi? Sudah pernah ketemu anaknya belum, Bang? Apakah sudah bertemu dengan Kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan di Instagram. Mbak, kira-kira kapan sih Ira sendiri muncul untuk mempublikasikan ini? Dan kenapa nggak datang? Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, Pak Mediator ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting ya. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan. Silahkan perwakilan 2 lagi. Apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan? Ya, coba perwakilan aja. 2 lagi. Setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Bang, video call, Bang. Mau video call aja, Bang. Boleh, Bang. Video call aja, Bang. Pada pihak polisian. Yang kedua video call kalau Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara
kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Bang, terakhir Bang, dari setelah kisruh yang kemarin LM menyebut ayahnya itu RK, apa ada komunikasi dari klien Abang ke LM-nya sendiri untuk menyudahi ini gitu Bang? Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan diblok mungkin ya. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Video call bang video call bang. Video call dong, Bang, mukanya aja Bang, di spill Bang. Mukanya di spill Bang, mukanya. Mirip nggak sama CA? Bang, sebentar Bang. Ini kita nggak ada gambaran. Spill Bang, spill. Biar kita ada gambaran. Mirip nggak sama CA Bang? Seperti itu aja. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA, begitu ya.